guys, kembali lagi di channel Aldo Sapulete. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngajak kalian ya, yaitu asik. Ini gue keluar negeri coy. Gue lagi di Malaysia. Tapi sebelumnya gue ke Singapura dong. Tapi karena cuacanya tidak baik ya kan, gue 2 hari di sana tuh cuman makan tidur. Jadi kayak gue nggak bisa nge-vlog. Mau ngapain? Cuma nunjukin makan dan tidur dong. Jadi gue putusin langsung pergi ke Malaysia. Jadi ikutin keseruan gue, dan gue juga akan ceritain sedikit kemarin gue di Singapura juga. Walaupun sekarang udah di Malaysia ya. Dan ya, jadi gue dari hotel dan lagi turun mau ke luar. Kita jalan-jalan keliling ya. Nah, menurut gue pribadi, di Bukit Bintang ini adalah spot yang paling teramat, sangat spesifik banget. Karena lu setiap ke kanan, kalau ke kiri, maju, mundur, itu beda-beda spot. Ada yang khusus untuk brand-brand mahal, ada yang untuk ke klub malam, ada yang ke, pokoknya banyak banget. Dan ini gue lagi mau ke Louis Vuitton. Itu ada di depan sana tuh, jauh. Nah, jadi nanti dari sana gue akan belok kiri untuk ke Menara Kembar itu. Oke. Nah, jadi sekarang gue mau ke arah ke yang tadi kalian lihat tuh di sana, ya kalingan ini nih gedung. Gue mau ke Menara Kembar ya kan. Jadi ikutin gue keseruan gue. Dan ini udah jam 11 tapi masih rame ya kan. Dan ya kita tunggu lagi karena merah. Ingat, ini bukan Indonesia yang harus dilanggar, tidak boleh. Nah, sekarang gue lagi ada di Bukit Bintang ya kan. Nih, itu yang tower kembar tuh ada di sana tuh, kelihatan gak sih, tuh ada di sana ya kan. Dan kita akan jalan-jalan sambil gue cerita-cerita ya kan di Malaysia. Di sana ada yang ngamen tuh, lagunya lagu Indonesia semua. Ini kita kalau misalnya di sini ya harus nunggu, sabar. Tapi ini gue sama sekali nggak tahu di mana arah gedung kembar. Ya kita ya udah telusuri aja. Ini kan samping kita ini kan hotel, jadi ya udah sih kita gaskan aja. Kita akan jalan ke arah sana. Itu ada logo Louis Vuitton di sana ya kan. Dan nanti dari situ baru kita belok ke kiri buat ke Menara Kembar. Gue lupa lagi nama menaranya apa ya, tapi ya udahlah, apa-apa, kita jalanin aja lah. Gue bakal menelusuri semuanya. Dan gue sengaja sih ngambil hotel itu di Bukit Bintang karena biar bisa ke semuanya. Jadi gue juga mau cerita soal kemarin pas gue di Singapura ya. Nah, sebelum gue sampai Singapura itu gue kan naik pesawat, and then di situ coy, udah bertahun-tahun gue nggak naik pesawat. Akhirnya gue naik lagi ya kan, yang kedua kali. Dan mau tahu gimana? Banyak banget turbulensnya coy, gile. Gue bilang kayak, kok ini kenapa ini kenapa ini. And then akhirnya ya udah tuh gue berdoa aja, dan puji Tuhannya gue nyampe lah di situ ya kan. Dan singkat cerita gue di Singapura lah tuh. Di Singapura gue tuh kan ke beberapa tempat makan, minum, habis itu ke bar juga ya kan. Dan ya lu tahu, iya itu luar biasa sekali. Banyak anak muda bahkan sampai yang udah tua-tua itu mereka semua pada bahas Bitcoin, crypto. Dan wow, I think it's so very good dan sangat luar biasa bro. Gila, rata-rata orang yang duduk di samping gue itu bahasnya tuh crypto, Bitcoin. Dan wah gila sih, menurut gue keren banget coy. Nah, terus gue juga mau bahas soal transaksi gue lah selama pas di Singapura kemarin. Bro, gue lihat kayak $4, $6, $10, $20 ya kan, $50, $100, kayak bayar aja gitu loh. Nggak ada kayak jangan sayang. Tapi kalau di Indonesia tapi itu rupiahin itu bisa sampai $100 Singapura ya udah bisa berapa tuh, sekitar hampir 1 juta kali ya, gue nggak tahu udah.
Coba ya tuh. Tapi dengan simple ya, dengan sepele gue kayak udah bayar. Mungkin karena ini bro, kenapa gue bisa kayak begitu? Tuh karena mungkin gue udah bagi-bagi makan sekian untuk transportasi sekian, jadi gue udah nggak mikir lagi gitu loh. Gitu bro. Jadi kalau misalnya udah gue kasih jatah penjatahan, itu udah aman dah tuh, gak usah gue pikir-pikir lagi. Nah, pada saat gue dari Singapura untuk ke Malaysia ini ya, yang tadi barusan itu kan gue naik busway coy. Nah, busway. Bus. Nah, di situ mungkin itu pertama dan terakhir kalinya gue naik bus. Karena bro, itu bisa 5 jam coy, lama banget. Dan itu nggak nentu, itu bisa sampai 8 jam cuy. Gue dapet yang 8 jam dan wah gila sih, itu capek banget men. Jadi itu pertama dan terakhir kali. Nextnya gue mau pakai pesawat. Nggak mau lagi naik bis. Padahal tuh harganya nggak jauh beda lah. Emang gue sengaja naik bis biar bisa lihat kanan kiri. Ternyata jalan tol, apa yang mau dilihat cok dari sana nggak ada. Jadi saran gue lebih baik naik pesawat. Mau dia harga 200 atau 300 ribu, naik itu aja. Karena lu bisa nyampe duluan ya kan. Habis itu lu bisa ngiter-ngiter. Kalau enggak ya lu kayak gue nih tuh, nyampenya baru malam. Tapi nggak apa-apa, gue senang. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di gedung kembar itu ya kan. Nah, gue juga ada cerita lagi nih ya kan. Malam-malam tuh gue kan sering keluar malam kan, untuk ngiter-ngiter jalan santai. Dan ya gue ngiterin seputar jalanan Merwin jam 12 sampai jam 2 sampai 3 lah. Itu tuh emang rame banget coy. By the way itu gedungnya tuh sana tuh. Nah, tapi kalau udah jam 4 jam 5 bro, itu sepi banget bro, gile. Gak ada apa-apa di situ. Karena ibaratnya tuh kayak Kemangnya Singapura gitu loh. Jadi emang di situ tuh banyak banget klub, banyak banget bar, banyak banget ya. Pokoknya everything di situ ada untuk dunia malam. Ini dia, gue sudah sampai di gedung kembarnya coy. Gue nggak tahu namanya, gue lupa sih, bukan yang nggak tahu tapi lupa. Inilah dia gedungnya cuy. Udah sepi sih karena kan ini jam 11 ya. Tuh. Tapi masih rame coy di bagian luar sini karena ini kan ikoniknya Malaysia. Jadi di hari pertama gue sampai di Malaysia, gue akan foto-foto dulu ya kan. Foto-fotonya udah jelas di situ ya, gedung itu. Karena kalau misalnya nggak foto di gedung itu belum ke Malaysia, belum afdol. Jadi harus foto dulu di situ. Jadi gue mau foto dulu ya, karena banyak banget nih orang foto juga. Jadi gue juga harus foto, oke? So, let's go. Yo guys, jadi gue lagi di Menara Kembar ya, dan gue lagi bersama ini teman baru dan gue baru banget dapet hari ini ya. And then tadi kita udah berbincang panjang banget di sini, udah banyak banget yang kita omongin, pekerjaan segala macem, di mana asalnya, backpacker apapun itu. By the way dia nggak ngerti gue ngomong apa karena ini bahasa Indonesia. You don't understand right? No. This is I'm from France, guys. This is from France. This is from Australia. France too. Both from France. Yeah. But we used to work in Australia. We were in Australia for a few months. And now we're traveling in Malaysia and then Thailand. And then Thailand. Oh iya, besok tuh gue bakal ke Thailand. 20. When you going to Thailand? The 23 Sunday. Okay, 23. Mereka going to Thailand and then gue juga going to Thailand guys. Jadi we meet in Thailand, right? Yeah, we meet again. This is stranger. I don't know this. But yeah, we friend. This is like a model. It's good. Good. Jadi gue mau lanjut dulu ya pembahasannya sama mereka. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di Thailand. Bye guys. Yo guys, jadi kita udah selesai nongkrong tadi di sana dan lampunya udah dimatiin, jadi kita harus cabut ya kan.
Dan ya kita mau balik ke hotel kita baik bareng lain-lain. Ya, see you in Bangkok ya. Jadi kita mau balik ke rumah kita masing-masing. Amin. Jadi kita sudah berpisah ya kan. Mereka itu tadi ke arah sebelah kanan, kalau gua ke arah sebelah sini yaitu kiri. Dan tenang aja, nanti gue juga bakal ketemu dia lagi. Apalagi nanti dia juga bakal ke Thailand. Dan ya kita bakal ketemu lagi, apalagi dia ke Bangkok. Dan kita bakal ketemu lagi. Jadi tenang aja bro. Jadi begitu. Emang skill komunikasi gue tuh wah, jangan diragukan bro. Nah tadi gue juga baru lewat beberapa klub di Malaysia tadi di belakang sana ya kan. Tapi gue nggak sempet untuk ngerekam. Di sini juga banyak banget klub di tempat gua nginep di hotel ini. Gue sengaja emang nginepnya di sini supaya ke beberapa destinasi nih deket, gak jauh, jadi bisa jalan kaki aja. Kayak tadi tuh ke KLCC, waduh udah tahu gue namanya. Kayak ke gedung kembar lah, gedung kembar lagi, kayak begitu. Dan jadi mereka juga adalah backpackeran juga, asli orang Prancis dua-duanya ya kan. Dan mereka lagi mau rencana juga ke Jepang buat ke Gunung Fuji, dan it's so really good. Gue juga bakal kayak mereka nanti, lihat ya, keren. Mantap. Nah sekarang gue lagi mau balik lagi ke hotel. Di sini juga udah pada mau tutup semua ya kan. Iyalah ini udah tengah malam nih. Sebentar lagi kita akan melewati tempat yang sama ya kan, ke arah Louis Vuitton. Dan ya tuh udah sepi juga di belakang, udah nggak ada siapa-siapa. Cuman sedikit orang ada di sini. Dan ya nanti gue juga akan kasih tunjuk hotel gue secara singkat aja ya. Dan masih aja ada orang yang foto-foto di situ. Kalau gue nggak mau sih foto di situ, ada brand kayak gitu nggak mau, karena belum tanda tangan kontrak cuy. Aduh. nggak, tapi emang gue bukannya hindarin gimana, tapi gue cari spot yang bagus aja. Dan di sini tuh banyak banget cuy yang foto tuh ya kan. Tapi emang bagus coy, lihat tuh, ini ikonik juga ini apa, pavilion itu ikonik juga, bagus. Tapi gue emang nggak mau.